Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali mengenai cara membuat kuis, kemudian mengimpor pertanyaan ke dalam sistem ujian tes daring SMA Negeri Titian Trust. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disaksikan pada screen ini merupakan tampilan awal dari tes daring SMA Negeri Titian Trust. Nah, ini alamatnya sma.ttjbi.net/tesdaring ya. Sampai di sini aja cukup /tesdaring. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan login, masukkan username dan password sebagaimana yang telah dibagikan ya. Oke, kemudian masukkan passwordnya. Oh, salah. Oke, nah ini kita sudah login ke dalam sistemnya. Nah, ini adalah tampilan front page awal ya, tampilan ketika kita login. Di sini Bapak Ibu sudah ada pembagiannya penilaian akhir semester ganjil ya, penilaian akhir semester ganjil. Kemudian Bapak Ibu silakan diklik penilaian akhir semester ganjil ini. Nah, di sini sudah ada 3 kategori kelas ya, kelas 10, kelas 11 dan 12. Contoh Bapak Ibu ingin mengisikan pertanyaan untuk kelas 10, maka Bapak Ibu klik kelas 10 ya. Nah, ini sudah ada kategorinya, ini sudah ada bagiannya, per mata pelajarannya sudah dibagikan di sini dari agama Islam dan seterusnya sampai ke lintas minat. Jadi semua ada di dalam satu tampilan ya, ada di dalam satu kategori. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai proses impor soal, Bapak Ibu silakan klik turn editing ya. Tombol turn editing ini di pojok kanan atas layar ini, turn editing, silakan diklik. Nah, setelah muncul seperti ini siap untuk diedit. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu mulai dari mengimpor question bank-nya dulu. Jadi mengimpor question bank ya, mengimpor question bank. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sebelah kiri coba perhatikan, di sebelah kiri ini ada navigasi, nah tarik terus ke bawah, nah ada administrasi. Nah, bagian bawah dari administrasi ini ada question bank ya, ada question bank, silakan diklik question bank-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Otomatis dia mengarah kepada pendidikan agama Islam karena berada pada kategori yang pertama ya. Kategori yang pertama. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan pilih kategorinya. Contoh, saya akan memasukkan soal untuk mata pelajaran sosiologi. Maka saya pilih kategorinya adalah sosiologi ya. Pilih kategorinya, select kategorinya sosiologi. Nah, kemudian klik impor ya, klik impor. Nah, di sini pada menu file format, Bapak Ibu perhatikan, ada 2 file yang bisa Bapak Ibu masukkan. Pertama, Bapak Ibu menggunakan exam view atau blackboard. Yang kedua bisa menggunakan template Moodle ya, template Moodle. Nah, Bapak Ibu perhatikan, untuk template Moodle itu yang seperti ini filenya. Nah, seperti ini ya, Moodle to Word question English template. Nah, ini template Moodle. Kalau Bapak Ibu menggunakan file ini, maka yang diklik adalah Microsoft Word 2010 tabel format. Nah, kita contohkan dulu yang menggunakan template Moodle ini ya, yang menggunakan template Moodle ini. Oke. Terus Bapak Ibu setelah diklik ini, setelah dipilih Microsoft Word 2010, General diklik ya, diklik pada tab General. Kemudian ini dinonaktifkan semua. Get category from file-nya dinonaktifkan, otomatis get context from file-nya juga dia akan nonaktif. Nah, ini tujuannya apa? Agar file yang diimpor tadi tidak membuat kategori baru. Artinya dia hanya mengikuti kategori yang sudah dibuat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian import question from file ya. Nah, di sini ada 2 cara, Bapak Ibu bisa klik choose ya. Kalau ininya tidak tampil berarti Bapak Ibu klik aja nih upload a file. Nah, bisa jadi posisinya di sini mungkin kan. Nah, maka Bapak Ibu di file picker ini pilih upload a file ya. Upload a file. Kemudian pilih filenya. Pilih filenya. Tadi saya taruh di flash disk. Nah, ini filenya. Oke, upload this file. Nah, ini cara
impor melalui menu choose file. Atau Bapak Ibu bisa juga drag ya, drag dari sini, misalkan ya, dari sini Bapak Ibu tarik ya. Nah, drag langsung sini juga bisa, ini sama aja. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu silakan klik impor. Oke. Proses impor sedang berlangsung ya. Impornya sedang berlangsung. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, parsing question from file, importing 50 question ya, 50 pertanyaannya sudah masuk semua di sini. Oke, nah silakan klik continue. Pada bagian bawah ada tombol continue, silakan klik continue. Nah, pertanyaannya sudah masuk. Bapak Ibu bisa lihat untuk sosiologi di sini di kategori sudah ada 50, artinya sudah masuk 50 pertanyaan. Nah, kalau dalam mengimpor ini, misalkan Bapak Ibu terjadi kesalahan, misalkan pertanyaannya berlebih, Bapak Ibu mengimpor 50 ya, ternyata yang masuk di sini 55. Nah, coba perhatikan pada deretan question ini, lihat nomornya, mungkin ada nomor yang terduplikasi, maka dihapus saja kalau terjadi seperti itu. Ya, silakan diperhatikan urutannya. Kadang memang terjadi error, dia nomornya ada duplikasi ya. Makanya diperhatikan di question di sini, dilihat urutannya, ini semua kan sudah benar, ini sudah pas, ini 50 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, oke, kita sudah punya bank soal. Nah, sekarang langkah kedua, kita akan buat kategori ujiannya atau tempat untuk kita memasukkan soal ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada home, ada my course pass. Bapak Ibu klik pass X ya, pass kelas 10. Silakan diklik pass kelas 10. Nah, posisi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, silakan dibuat activity-nya berupa kuis sesuai dengan kolom masing-masing ya. Kolom masing-masing. Contoh untuk pendidikan agama Islam ya, buatnya di sini. Add activity. Nah, di sini pilihannya. Kemudian pendidikan Kristen di sini. Jadi jangan sampai salah kamar. Nanti dia masuk ke kategori yang lain ya kan, ke mata pelajaran yang lain. Nah, saya kasih contoh tadi sosiologi ya. Kita scroll dulu cari sosiologi. Nah, di sini ada sosiologi. Kemudian klik add an activity or resource. Add an activity or resource. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat soal pilihan ganda tadi kan, nah maka yang kita gunakan adalah kuis ya. Kita gunakan kuis. Oke. Nah, kita kasih nama ujiannya sesuai dengan mata pelajarannya aja, sosiologi. Deskripsi tidak perlu. Nah, timing untuk open the quiz ini nanti ya, setelah ada jadwal yang ditetapkan oleh panitia, baru ini kita atur. Sekarang dinonaktifkan aja dulu. Nah, Bapak Ibu langsung ke time limit. Waktunya berapa? Contoh 120 menit. Ini when time expire-nya biarkan aja, open attempt, submit automatically. Kalau waktu habis dia akan tersubmit secara otomatis ya. Nah, ini untuk timing, perlu diperhatikan. Kemudian grade. Grade Bapak Ibu di attempts allow karena ini ujian, set 1 kali ya. Karena ini ujian Bapak Ibu silakan di set 1 kali. Yang kategorinya biarkan aja. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan passing grade silakan diketikkan di sini grade to pass-nya berapa, 7 atau 6 atau berapa. Kalau tidak ya kosongkan aja. Nah, kemudian layout biarkan saja, question behavior biarkan. Nah, review option ini perlu diatur ya, review option. Apakah Bapak Ibu ingin menampilkan nilai? Jika iya, maka ini semua di nonaktifkan. Bapak Ibu aktifkan yang marknya saja. Bapak Ibu aktifkan marknya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan nilai, maka nonaktifkan semua ya. Nonaktifkan semua seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Nah, tadi kan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan nilai, maka dinonaktifkan. Klik aja yang atas. Nah, ini otomatis akan hilang ya. Nah, kecuali yang bawah, nah, ini dinonaktifkan. Nah, tampilan seperti ini jika Bapak Ibu hanya ingin menampilkan nilai. Tapi kalau tidak, ya dihilangkan saja ini marknya. Oke. Nah, contoh ini saya akan menampilkan nilai, maka marknya dicentang. Terus exam browser tidak perlu ya, exam browser tidak perlu. Kemudian extra restriksi. Nah, ini ada password ya, ada password. Password ini boleh Bapak Ibu masukkan atau nanti kita generate aja ya, kita buat passwordnya diambil dari atau panitia nanti yang men-set untuk password ini. Oke, kita lewati aja dulu. Kemudian yang perlu diatur lagi di sini ya, pada activity completion ya, activity completion. Nah, di sini.
Nah, activity completion-nya Bapak Ibu pilih yang paling bawah ya. Ini tandanya nanti dia sudah selesai atau belum. Dia akan tercentang otomatis. Bapak Ibu pilih yang paling bawah. Show activity as complete when condition are met. Bapak Ibu pilih student must receive grade. Artinya kalau dia belum dapat nilai, dia belum tercentang. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin menerapkan passing grade ya silakan, kalau tidak ya dibiarkan saja. Oh, ada satu yang terlewat di sini ya, restrict access ya. Nah, restrict access di sini Bapak Ibu tambahkan ya. Untuk restrict access-nya Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, contoh ini kan mapel sosiologi, mapel sosiologi. Jadi Bapak Ibu batasi yang membuka file ini hanya untuk anak yang jurusan IPS ya. Jadi anak MIPA dia nggak boleh buka. Nah, caranya Bapak Ibu klik add restriction, kemudian pilih user profile ya, user profile. Di sini pilih surname ya, surname. Ya, karena pada identitas siswa itu ada first name nama dia sendiri, kemudian surname itu kelasnya. Surname-nya buat konten ya, terdiri dari IPS seperti itu. IPS ya. Oke, IPS. Nah, ini sudah masuk kondisinya di sini. Persyaratannya yang membuka soal ini yang bisa hanyalah anak IPS. Oke, ini sudah restriksi activity completion-nya sudah. Oke, review-nya juga sudah, grade-nya, attempt allow-nya 1, time limit-nya 120. Oke, sekarang kita simpan, save and display. Nah, sudah muncul di sini sosiologi, waktunya 2 jam ya. Waktunya 2 jam, hanya diperbolehkan 1 kali. Nah, sekarang kita akan memasukkan pertanyaan dari question bank tadi, dari pertanyaan di sini ya, dari question bank ini akan kita masukkan ke dalam kuisnya, ke dalam ujiannya. Nah, Bapak Ibu klik edit quiz ya, edit quiz. Maksimum grade-nya tolong diganti dulu ya, 100. Kemudian di sini klik shuffle biar dia teracak, kemudian save ya, klik save. Pilih add from question bank ya, from question bank. Nah, di sini kategorinya pilih ya, kategorinya sesuaikan tadi yaitu sosiologi. Ya, jangan sampai pelajaran yang lain ya kan, kita sesuaikan ini sosiologi. Kemudian klik T ya, klik T atau select all. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini sudah masuk semua belum? Kalau belum, di sini ada tombol show all. Nah, kalau ini kan dia sudah masuk semua ini, ada 50 pertanyaan. Kalau belum, Bapak Ibu perhatikan di bawah sini ada show all. Nah, kalau sudah tampil jangan diklik ini lagi. Kalau diklik ini kan dia hanya tampil 20. Makanya diklik show all ya. Show all. Kemudian klik T ya atau centang semua ya, select all. Nah, di scroll ke bawah di sini ada tombol add selected question. Diklik ini, add selected question to quiz. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, 50 pertanyaannya sudah masuk. Oke, kita cek. Kita preview ya, kita preview start attempt. Oke, ini soalnya sudah selesai dan ini sudah siap untuk ujian. Nah, tadi yang belum kita setting diantaranya waktu ya, waktu dan password. Yang lainnya sudah selesai semua. Oke, Bapak Ibu, ini tampilannya sudah tampil ya, sudah muncul sosiologi ya, ujiannya sosiologi. Kemudian ini hanya untuk anak-anak IPS. Jadi anak IPA tidak akan bisa membuka ujian ini ya, tidak akan bisa membuka ini karena sini sudah dibatasi untuk jurusan IPS. Nah, oke Bapak Ibu, ini penjelasan mengenai cara memasukkan soal untuk pilihan ganda ya, untuk ujian yang seperti biasa kita lakukan menggunakan soal pilihan ganda. Jadi ada 2 tahapan sebenarnya yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama yang tadi question bank-nya dulu ya, question bank-nya dulu. Oke, import question bank, ya kan, import question bank. Nah, setelah question bank-nya berhasil, baru Bapak Ibu buat nama ujiannya atau tempatnya untuk memasukkan pertanyaan tersebut. Dari sini tadi, add activity or resource, Bapak Ibu pilih quiz ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke Bapak Ibu, ini untuk cara yang pertama, untuk soal pilihan ganda. Bagi Bapak Ibu yang ingin ujian yang ingin menggunakan soal pilihan ganda, ya silakan mengikuti cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.